wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, wabil khusus pada pimpinan ranting Bapak Wahidun yang telah menyediakan segala sesuatunya. Semoga segala aruh, suguh, gupuh, lan lungguh mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga kepada pimpinan cabang Bapak Darsun, terima kasih. Alhamdulillah kami bisa silaturahmi ke majelis yang mulia ini. Dan juga kepada Bapak Taufik, sesepuh Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah periode sebelumnya. Tak lupa juga kepada Bapak Heru sebagai kepala desa. Yang akan saya sampaikan sudah disampaikan oleh Pak Heru semuanya nih. Pak Heru kadosipun kurang setitik dados mubalik Muhammadiyah. Gimana? Kurang sidikin apa niku, kurang dalil sidik niki Pak Heru. Makin monggo sinau kalian Pak Taufik, kalian Pak Darsun, dalile diperkathah nggih mboten. Insyaallah sampun dados KKN, Korps Mubalik Muhammadiyah. Setuju Pak Gus? Nah, dados menawi lewat Muhammadiyah niku mboten namung lirik nggih. Mboten. Leren syukur pisan metekes kalih ngopi-ngopi kalih ngaji menika nggih jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wonten injing menika kula lan para rawuh saged silaturahim. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa bersyukur karena atas limpahan rahman dan rahim Allah kita bisa berkumpul di majelis ilmu, majelis yang mulia. Apa saja ketika disyukuri insya Allah akan menambah nikmat. Allah menyampaikan di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka sungguh akan aku tambah nikmatku atas kalian. Allah sangat tegas, la azidannakum, akan saya tambah. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur. Tetapi kadang-kadang manusia itu membatasi bahwa yang namanya nikmat niku namun nikmat harta, nikmat materi. Sehingga ketika mendapatkan harta atau materi, masya Allah, sujud syukurnya pol-polan niku. Padahal leres ngedikanipun Pak Heru bahwa nikmat harta, nikmat materi niku nikmat sing nomor 17. Nomor pinten ibu-ibu? Nomor 17. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak ampun tangklet kalih kula. Sing nomor 15 nopo, sing nomor 20 nopo. Nggih mboten? Kula mboten saged jawab. Nikmat harta, nikmat materi, masya Allah. Niki widange pinten niki Mas? Siji, loro, telu niki. Niki berarti pengaosanipun ngantos zuhur napa asar bapak-bapak? Asar nggih? Alhamdulillah. Niki ngantos setengah 11. Niki ngantos jam 12. Niki ngantos jam 3.
dados sios ngantos asar temenan itu. Salah panitia anggenipun nyawisi wedang 3 niku nggih Bapak-bapak Ibu-ibu nggih. Pramila kembali kepada syukur bahwa nikmat harta, nikmat materi itu nikmat yang nomor 27. Artinya apa? Itu bukan yang nomor 1. Apa nikmat yang nomor 1? Yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat damai, nikmat hati yang tentram. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Maka jamaah rahimakumullah, apa saja ketika disyukuri alhamdulillah, insya Allah akan ditambah kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelihatannya pengausanipun kurang tempat dudukipun nggih. Tadi saya tanya disediakan oleh panitia 1000 kursi, ternyata masih kurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah nopolah ibu-ibu. Alhamdulillah. Kita diberi panas, alhamdulillah. Diberi hujan, alhamdulillah. Tadi Pak Wahid sempat deg-degan, jangan-jangan banyak yang tidak datang. Kalau seandainya banyak yang tidak datang, tetap disyukuri. Snack sudah dibuatkan 1000, ternyata yang datang 500. Alhamdulillah nopo lah. Alhamdulillah. Sing teko mung 500 berarti snacknya loro. Gimana? Tetap saja alhamdulillah. Ini snacknya kurang. Alhamdulillah nopo lah niki ibu-ibu. Alhamdulillah, juk beto dewek-dewek nggih mboten. Pokoknya apa saja ketika disyukuri alhamdulillah akan semakin menambah nikmat. Kadang-kadang kita banyak mengeluh, panas lah, panas temen. Hujan lah, dino-dino hujan. Tidak pernah bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu kundur saking pendamelan. Putranipun putra wayah teng dalem segelut-gelutan onten sing nangis, perabotan berantakan. Kira-kira ibu-ibu akan marah kepada putranya, kiye bocah orang ngerti wong tua saya, nopo alhamdulillah ibu-ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bocah gelut-gelutan tanda sehat-sehat. Alhamdulillah perabotan berantakan tanda banyak perabotan. Jangan sampai rumah seperti masjid musola mboten enten perabotanipun. Apa saja disyukuri alhamdulillah. Itu yang pertama, syukur. Syukur benten kalian syukur. Leres napa mboten Ibu? Syukur itu mengembalikan nikmat kepada Allah. Nek syukur napa? Onten piantun nem-neman, numpak sepeda motor, kenal poti bok-bokan, brong-brong, ngebut teng perapatan, kemudian tiba gebungsut. Ibu-ibu badhe ngendika napa? Syukur nggih mboten. Nek syukur ning nomor kalih napa niku artosipun? Ndais nggih mboten. Kalau yang pertama syukur alhamdulillah kembali kepada Allah. Kalau syukur yang kedua syukur niku artosipun ndais. Pramila jamaah rahimakumullah, jangan syukur ndais tapi syukur alhamdulillah. Niki kula kontrak riyen nggih. Kontrak riyen yang pertama teman-teman kula senes sing paling pinter, senes sing paling bener. Niatipun kula tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Ingkang nomor kalih niki pengaosanipun ngantos zuhur napa nglangkai zuhur? Nglangkai beduk napa sampai beduk mawon? Saderengipun nggih. Pengajian di Muhammadiyah biasanya tidak sampai nglangkai beduk. Amargi mboten gadah. Nggih mboten? Nggih. Pokoknya tidak sampai ngelangkai beduk, apalagi beduk Purworejo ngagem sarung, nggih mboten, wah niku bahaya.
Pokoknya kita tidak sampai zuhur, tidak sampai ngangklai beduk. Biasanya pengajian itu sing ditinggal setenggal nggih mboten Ibu. Sing ditenggo-tenggo saking pengawasan apa niku? Billahi taufik wal hidayah. Pokoknya nek Pak Kiai, Pak Ustadz, pimpinan cabang sampun ngendika billahi taufik wal hidayah, alhamdulillah ngajine sida rampung. Malah ibu-ibu nek teng Wonosobo niku wonten nek ngaji aja bengi-bengi. Nyongkik sregeh nek ngaji bengi. Lah ngapa sih? Bali ngaji ora iso turu. Lah dene ning pengajian wis turu. Terus ibu-ibu pramila menawi wonten sing sare ngaosipun rampung. Setuju napa mboten? Sing wonten mantuk-mantuk teklak-tekluk jebule ngantuk pun kula langsung rampung mawon. Mesake mungkin kundur saking pengaosan mboten saged sari. Lah jamaah rahimakumullah niku mukadimah alhamdulillah ingkang badhe kula aturaken wonten injing menika kaitanipun dengan bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan punya umat Islam. Bulan Januarinya umat Islam itu bulan Muharram. Cobi ampun sani teng papan tulis nggih teng mriko nggih. Ibu-ibu saniki tanggal pinten Muharram? Ampun prisane riko. Wonten sing ngertos tanggal pinten Ibu-ibu? 20. Masyaallah alhamdulillah ada yang tahu. Kenapa? Kita sudah jarang menggunakan bulan-bulan Muharram. Coba ibu-ibu, kalau pergantian bulan dari bulan Syawal ke bulan Zulqa'dah ke bulan Zulhijjah, ketika pergantian bulan apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Napa ibu-ibu? Berpuasa. Ketika tanggal 1 napa tanggal 1? Berdoa. Doanipun napa? Tirukan nggih. Wonten sing apa napa mboten? Coba tirukan. Ini doa ketika pergantian bulan. Mengapa kita jarang berdoa? Karena kita lihat bulan Januari, Februari, Maret, April. Jarang kita mengetahui bulan-bulan Hijriah. Paling pol sing diketahui bulan Zulhijjah niku napa? Bulan Hijriah. Yang pertama biasanya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban atau sebelum bulan Sya'ban apa ibu-ibu? Bulan Rajab. Kenapa? Karena saudara-saudara kita banyak yang berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Iki dene akeh sing ndonga sasi apa ki? Iki sasi Rajab. Banyak yang Rajaban nggih mboten? Bulan kemudian setelah Rajab yaitu Sya'ban. Sya'ban banyak yang tahu. Kenapa? Banyak yang runtang-runtung ngalor ngidul ngitan ngulon kayak rame temen dong apa ya? Oh pada ziarah. Iki sasi apa? Sasi Sya'ban. Bulan Ramadan. Konten sing boten ngertos bulan Ramadan bangeten nggih mboten. Bapak-bapak sok ngecaprus dahar, paling ngopi, kemudian ditanya, "Pak, jenengan dene mboten puasa?" Lah iki sasi apa sih? Iki sasi Ramadan. Astagfirullah, nyongklalen ngono nggih. Tidak mungkin. Maka jamaah rahimakumullah, ada sunnah ketika awal bulan Hijriah yaitu berdoa. Tirukan nggih Bapak-bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yardha rabbuna
wa rabbukallah. Pindah malih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yardha rabbuna wa rabbukallah. Itu dibaca ketika akhir bulan sebelum atau setelah sholat maghrib sebagai tanda memasuki bulan baru. Saya beri waktu 5 menit untuk dihafalkan. Yang sudah hafal maju satu-satu. Setuju Ibu? Yang sudah hafal maju satu-satu. Yang tidak hafal tidak boleh pulang. Ya aku nyong getuhung aji yakin jah. Lah ke anak PR bareng ngoten nggih Ibu nggih. Lah nanti dihafalkan setiap kali awal bulan. Kita minta kepada Allah, Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman. Ya Allah, masukkanlah kami ke bulan baru dengan penuh keamanan dan keimanan. Bil amni wal iman. Ada redaksi yang lain bil yumni wal iman. Iman dan yumni, amni dan yumni itu sama. Yang kedua wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan keislaman. Dan yang ketiga, ya Allah kami minta kepada Engkau untuk diberikan taufik kepada kami. Kenapa? Karena dengan taufik dan hidayah kita akan dipermudah untuk menjalankan ibadah. Rabbuna wa rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhanmu. Tuhanmu ini kembali kepada siapa Ibu-ibu? Kembali kepada hilal. Tuhan kami dan Tuhanmu itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dicatat Ibu-ibu. PR nggih, DPR kapan-kapan saya tanya kepada Pak Darsun sudah pada hafal nopo dereng. Doa memasuki awal bulan. Lah bulan Hijriah itu bulan yang sudah jarang sekali dipakai. Kenapa? Karena umat Islam sendiri sudah jarang memakai miliknya sendiri. Kita ketika menggunakan kalender Hijriah sudah dianggap aneh. Cobi bapak-bapak ibu-ibu pamanipun nggih, ajeng mantu bulan Maret, ajeng piknik bulan Januari, ajeng dolan bulan Februari, ngedeke omah bulan September. Tidak ada bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Bahkan di kantor, di sekolah, bapak-bapak ibu-ibu ditanya oleh putra wayah, umpamanya Mbah saniki tanggal pinten, saniki tanggal 20 Muharram, kinten-kinten putra wayah ngertos napa mboten ibu-ibu? Mboten ngertos. Jadi milik kita sendiri sudah aneh terhadap pemiliknya. Sama ketika Nabi Muhammad pertama kali datang ke tanah Arab menyebarkan agama Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghoriban fasayaudu ghoriban kama bada'a. Islam datang dan dianggap aneh. Jadi ketika Islam datang di tengah masyarakat jahiliyah yang sedang menyembah berhala, Tuhannya tidak hanya satu tapi banyak, Nabi Muhammad menawarkan agama Islam dengan menyembah hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinten-kinten bapak-bapak ibu-ibu bisa merasakan apa mboten? Pasti mereka menganggap aneh. Bada'al islamu ghoriban fasayaudu ghoriban.
dan akan kembali dianggap aneh kama bada'a, seperti ketika pertama kali datang. Sekarang kita dengan tanggalan-tanggalan hijriah saja sudah dianggap aneh. Tidak usah terlalu jauh ke zaman sahabat atau zaman Nabi Muhammad. Kita yang paling dekat saja umpamanya dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Jam'iyah Muhammadiyah ke Hadratus Syekh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu, kalau umpamanya atas kersanipun Gusti Allah Kyai Haji Ahmad Dahlan rawuh malih wonten ngarsanipun bapak-bapak ibu-ibu ngawontanaken pengaosan kados kula teng mriki niku, kinten-kinten ibu-ibu badhe ngendika iki wong aneh saka ngendi nggih mboten? Wis ubel-ubelan, jenggotan, surbanan. Kyai Haji Ahmad Dahlan surbanan apa mboten ibu-ibu? Halo ibu-ibu. Nggih mboten? Seperti digambar mungkin kita akan menganggap iki wong aneh saka ngendi. Padahal masih lingkup Indonesia Kyai Haji Ahmad Dahlan. Atau mungkin Kyai Haji Hasyim Asy'ari di tengah Jam'iyah Nahdlatul Ulama berdakwah dengan ubel-ubelan, dengan jenggotan, dengan surbanan, dengan gamisan. Itu belum jauh kepada zaman Nabi atau para sahabat. Jamaah rahimakumullah, maka dari PP Muhammadiyah itu kita sudah mensosialisasikan paling tidak menggunakan hari-hari Islami. Yang pertama yaitu Ahad. Nggih. Niki Ahad napa minggu niki ibu-ibu? Alhamdulillah, berarti pun Islami nggih mboten. Jangan menggunakan minggu, tetapi menggunakan Ahad. Karena seluruh hari itu sebetulnya berbahasa Arab nih. Ahad itu yang pertama, wahid, ahad, kul huwallahu ahad. Tapi orang Jawa biasanya pun kurang fasih nggih. Dari kalimat ahad menjadi nguhud. Ngoten nggih ibu nggih. Nek teng mriki napa bapak-bapak ibu-ibu? Ahad nggih. Masyaallah, alhamdulillah. Nek teng Wonosobo ngahad niku. Ngahad, nguhud nggih. Kemudian yang kedua, Yaumul Ahad, hari pertama. Yaumul Isnain. Orang Indonesia kurang fasih. Yaumul Isnain menjadi hari Senin nggih mboten. Wong kadang-kadang masjid berubah menjadi masjid, berubah menjadi masjid. Setuju bapak-bapak? Mbah badhe ndak pundi arep nang masjid. Padahal dari masjid menjadi masjid. Nang kene masjide Polres iki. Nang ndi masjide nggih? Itu dari masjid. Maka Yaumul Isnain menjadi Senin, hari yang kedua. Yaumus Sulasa, hari yang ketiga, menjadi napa ibu-ibu? Selasa. Yaumus Sulasa, Selasa. Yaumul Arbi'a, hari yang keempat. Arbi'a, wahid, Isnin, Salasa, Arba'ah. Arba'ah. Yaumul Arbi'a menjadi Rabu, hari yang keempat. Yaumul Khamis, hari yang kelima, menjadi Kamis, Kemis, Ngemis. Gimana? Kamis itu fase, Kemis rodo cedal, Ngemis wong sing puasa dina Kemis, nyenen Ngemis. Gimana? Niku wong Jawa pinter niku damel bahasa niku. Yaumul Jum'ah niki mboten hari yang keenam, tetapi hari berkumpul jamaah. Orang yang jamaah itu pasti lebih dari 1, 2, 3, 4. Maka sholat Jumat itu harus berjamaah. Sehingga Yaumul Jum'ah itu hari berkumpulnya umat Islam untuk sholat Jumat. Yaumus Sabat,
Kira-kira menjadi nopo ibu-ibu? Hari Sabtu, hari yang ke-7. Jadi hari-hari di dalam Islam itu sudah diadopsi kepada bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Dulu pernah niki cerita, ada beberapa orang yang ingin anti bahasa Arab. Ngoten nggih. Pokoknya yang berbau Arab dibuang, berbau Arab dihilangkan. Niku mungkin bahasa Indonesia kenteken kosakata nih. Nggih mboten? Coba bapak-bapak, ibu-ibu, umpamanipun jenazah itu bahasa Arab nopo bahasa Jawa ibu-ibu? Arab nopo Arab nopo Jawa jenazah? Arab. Jenazah Arab, kursi Arab, masjid Arab, bait Arab. Kalau umpamanya jenazah dibuang tidak menggunakan bahasa Arab, ada saudara kita yang meninggal, mari kita mensolati nopo niku? Mayit bahasa Arab nopo bahasa Jawa? Arab. Mayit bahasa Arab, jenazah bahasa Arab. Kalau jenazah dan mayit dihilangkan, sulit omong gimana nih? Enggak, mosok mau badang, boten pantes temen, boten. Maka bahasa Arab tetap digunakan oleh kita karena sudah masuk ke dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama dari yang kami sampaikan. Wah niki katosipun sios ngantos asar niki Pak Heru nggih. Setuju Pak Heru? Nah, ingkang nomor kalih kaitanipun dengan hijrah biasanya dikaitkan dengan surat At-Taubah ayat 20. Gadah Quran apa mboten? Alhamdulillah. Pun diwaos napa dereng? Sampun. Kathah napa sekedhik? Sekedhik alhamdulillah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, maka mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi dan mereka akan diberi kemenangan. Itu terjemahannya. Kalau kita balik supaya mudah memahaminya, barang siapa yang ingin tinggi derajatnya dan diberi kemenangan, derajatnya tinggi dan menang, baik secara pribadi, organisasi, ataupun organisasi secara paling besar yaitu organisasi negara. Siapa yang ingin tinggi derajatnya dan diberi kemenangan, syaratipun 3. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Ibu-ibu pengen menang apa mboten ibu-ibu? Bapak-bapak pengen tinggi derajatnya atau tidak? Menang derajatnya tinggi. Syaratipun 3 nih. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Iman itu keyakinan, hijrah itu ikhtiar atau proses, jihad itu kesungguhan. Jadi siapapun yang ingin menang, siapapun yang ingin tinggi derajatnya, baik perkumpulan sepak bola, bola voli, badminton, tenis meja, ataupun apapun, kalau ingin menang harus yakin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ingin mencapai cita-cita, ingin mendapatkan sesuatu, itu kan yang pertama harus yakin. Pak Heru ingin menjadi kepala desa untuk periode yang kedua, nggih Pak Heru nggih. Niki periode yang berapa Pak Heru? Oh, periode yang ketiga
harus yakin. Kalau kita ingin mencapai cita-cita kok di awal sudah mengatakan lah kayangane tangeh lamun. Ajeng lamun apa mboten Ibu? Tidak nggih mboten. Jadi kalau ingin menang, ingin mencapai cita-cita yang pertama harus yakin, iman. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan di dalam pengertian iman. Al-imanu huwa tasdikun bil qalbi, takrirun bil lisani, amalun bil arkani. Iman itu adalah yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Ibu-ibu preso wonten ngarsanipun bapak-bapak ibu-ibu ada kamera. Kamera itu disonggo dengan alat yang namanya tripod. Napa ibu-ibu? Tripod. Tri itu artinya 3, pot artinya napa? Halo. Tripod, gadai pot napa mboten? Banget teman-teman gadah pot mboten ibu-ibu? Pot bunga nggih mboten. Jadi pot nggih pot niku. Pot yang disangga oleh 3 kaki. Maka disebut tripod. Oh alah, kuwi jenenge tripod. Nek pot ngono ya pola kae nang honyong nggih mboten. Tri itu artinya 3. Jadi tripod ini akan berdiri kokoh, akan bermanfaat, akan bisa digunakan oleh pemiliknya kalau 3 kakinya berdiri sama kuat, sama kokoh. Coba bisa dibayangkan apa mboten ibu-ibu? Kalau seandainya salah satu dari kakinya patah, kinten-kinten tetap ngadeg napa mboten? Tetap berdiri napa mboten? Mboten. Sama dengan iman. Iman itu juga harus hatinya yakin, lisannya ikrar, perbuatannya membuktikan. Maka kalau 3-tiganya ini terdiri atas 3 hal ini ada di dalam Al-Quran, kaitannya ada 3 iman tingkatannya. Catat ibu-ibu. Biasanya pun sing betok catatan ibu-ibu niku. Nek bapakane biasanya nyuntuh kalian ibu-ibu nggih mboten. Insyaallah pekan depan ulangan niku. Jadi iman itu dalam Al-Quran ada 3 tingkatan, kaitannya dengan hati, lisan dan bukti. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi ternyata keimanan mereka dibantah oleh Allah. Wa ma hum bimu'minin, mereka belum beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka membohongi Allah dan membohongi orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Ketahuilah, ketika seseorang berbohong, tidak berbohong kecuali kepada diri sendiri. Jadi jamaah rahimakumullah, tingkatan iman yang paling rendah yaitu iman yang baru yakulu. Yakulu itu artinya mengatakan. Mengatakan itu berarti hanya sekedar lisan. Ngaku-ngaku wong iman, omong tok imane. Jamaah rahimakumullah, nek ngaku-ngaku mawon angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Nek ngaku-ngaku tok angsal mboten? Angsal.
Lho niki kok radi merengkut-merengkut nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, pamanipun Pak Taufik, nggih Pak Taufik ngaku. Pekarangan sak amban-amban iki ngonyong kabeh. Angsal mboten? Angsal. Angsal mboten? Angsal. Wong anu ngaku tok. Ngaku-ngaku tok angsal mboten? Angsal. Kula nek teng mriki ngaku kula Bupati Wonosobo angsal mboten? Angsal. Tapi ketika Pak Taufik umpamanya suatu hari gejuk-gejuk teng tengah pekarangan iki ditangketi kalian Pak Wahidun, Pak Taufik jenengan gejuk teng mriki ajeng napa? Kula ajeng mondasi. Nggih putra wayah kula. Lah niki kagunganipun sinten? Niki kagunganipun Simbah. Buktinipun napa? Nek mboten nenten bukti masalah napa mboten? Kula mboten enten buktine. Pak Wahidun langsung telepon Pak Heru. Pak Heru, ini ada kasus. Tolong segera merapat ke TKP. Ada orang ingin mondasi tanpa sertifikat. Itu artinya mengaku boleh, tapi kalau ingin dimanfaatkan harus ada bukti. Ibu-ibu tindak ke masjid ngagem sandal jepit. Kundur badhe ngagem sandal kulit. Nggih mboten? Tengah jeng teras luru sandal kulit. Begitu dipakai ditanya oleh takmir, "Bu niki kagunganipun sinten?" "Niki kagunganipun kula." "Senes niki kagunganipun piyambakipun." "Mboten niki kula." "Buktinipun napa?" "Mboten nenten." Bermasalah napa mboten ibu-ibu? Tapi kalau ibu-ibu mbeton nota nggih nyong agibahe tuku mau nang pasar Banjar regane 70.000. Aman apa mboten? Aman. Jadi ngaku-ngaku saja boleh tapi harus ada bukti. Ibu-ibu, nek kula ngaku bujang angsal mboten? Angsal mboten? Mesti wonten sing batin iki. Kaya ngonon bujang. Nggih mboten angsal. Tapi harus ada buktinya. Maka ini Islam, iman yang pertama hanya sekedar ngaku-ngaku, mendaftarkan diri sebagai orang yang beriman. Iman yang nomor dua yaitu ketika imannya sudah dibenarkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun walladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa ayat berikutnya? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Mereka itulah yang benar-benar beriman atau beriman benar-benar. Jadi derajat yang nomor dua, imannya sudah diakui, sudah benar. Tanda-tanda ini pun apa ibu-ibu bapak-bapak? Yang pertama, bergetar hatinya. Disebut nama Allah mak krenyes, disebut nama Allah mak gerajas. Gimana? Kenapa? Krenyes dan gerajas itu tanda cinta. Setuju ibu-ibu? Setuju ibu-ibu? Ibu-ibu dulu ketika mau dilamar oleh sang suami, calon suami, disebut nama suaminya bergetar nama boten? Teng mriki wonten Bu Taufik napa mboten? Oh, Bu Darsun nonton napa mboten? Ibu Darsun nonton napa mboten? Oh, Bu Darsun pun di Bu Darsun. Nggih, dulu ketika mau dinikahi oleh Pak Darsun, sebelum menikah yang disebut nama siapa? Aduh, Kang Mas Darsun, Kang Mas Wahidun, Kang Mas Agus. Nggih mboten? Jadi bergetar namanya ketika disebut. Yang kedua, bertambah imannya ketika disebut kebesaran atau kelebihannya. Setuju ibu-ibu?
Kelingan riyen ketika gadis ibu-ibu. Kelingan apa mboten? Ketika gadis umpamanya ibunya ibu-ibu tindak teng peken. Kundur saking peken cerios kalian ibu-ibu. Nggih, Nduk, tak ceriosi. Wonten apa, Bu? Mau ketemu karo Pak Darsun. Tesih calon nggih mboten. Hah? Mas Darsun lagi nang pasar. Lagi ngapa? Agek blonjo. Masyaallah, tiang kakung kersa blonjo. Tambah cinta napa mboten? Tambah cinta napa mboten? Masya Allah, tiang kakung kerso blonjo ngemben nek dadi suami iso dadi kongkonan, nggih mboten? Nggih, tambah cintanya kalau disebut ayat-ayat kebesarannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka berserah diri. Ketika kemudian sudah cinta, semakin cinta, dilamar, dinikahi, kira-kira ibu-ibu akan berserah kepada suami napa mboten? Karena ibu-ibu kadang-kadang, ya suamiku, bawalah kamu kemana pergi, aku akan selalu mengikuti. Nggih mboten? Itu artinya berserah, tawakal. Walladzina yuqimuna shalah, kalau ini hanya kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan harta yang diberikan oleh Allah mereka menafkahkan. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka orang-orang yang beriman dengan benar. Ciri-cirinya pinten ibu-ibu? Gangsal 1, 2, 3, 4 pun dicatat. Catat ibu-ibu, nginjang ulangan. Nggih ngoten. Lah niki yang kedua. Sekarang yang ketiga, iman yang paling tinggi. Napa niku iman yang paling tinggi? Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sing sapa wonge taat Allah, taat Rasulullah, mereka akan bersama ma'alladzina, bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Kalau yang kedua, ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka lah orang-orang yang beriman dengan benar. Kalau yang paling rendah, wa mahum bimu'minin. Jadi yang paling rendah itu dibantah keimanannya, wa mahum bimu'minin. Yang lebih tinggi, ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka yang beriman dengan benar. Yang paling tinggi, ulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, mereka bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Dari para nabi, siddiq, syuhada, dan orang-orang solih. Ma'a itu artinya bersama. Jadi tingkatan iman, catat ibu-ibu bapak-bapak, tingkatan iman itu ada 3. Yang pertama, terdaftar, mendaftarkan diri untuk menjadi orang yang beriman. Orang mendaftarkan bisa diterima, bisa tidak, namanya saja terdaftar. Setelah terdaftar, diterima, ditingkatkan, diperbaiki, maka kemudian naik kepada derajat yang lebih tinggi, yaitu diakui. Imannya sudah diakui. Setelah diakui, ditingkatkan terus, maka kemudian yang ketiga paling tinggi, disamakan. Seperti akreditasi di lembaga pendidikan, gimana? Sekolah Muhammadiyah banyak yang sudah terakreditasi dengan disamakan. Tadinya diakui,
tadinya baru mendaftar. Setelah mendaftar diridhoi. Nggih mboten niku. Statusnya napa niki akreditasinya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu ada yang terdaftar, ada yang sudah diakui, ada yang sudah disamakan. Jujur mawon jujur. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, iman kita semuanya sudah pada akreditasi yang mana? Disamakan atau diakui atau baru terdaftar, ibu-ibu? Kadang-kadang terdaftar, kadang-kadang sembahyang ki slegeh banget. Ngaji kadang-kadang lah nek ora diundang ora tahu tekan. Jamaah nek hurung qomat hurung rawuh nggih mboten. Pengajian kadang-kadang ngantuk teklak-tekluk. Memang iman itu yazidu wa yangkus. Kadang-kadang turun pada level yang paling rendah. Kadang-kadang naik lagi pada level sedang-sedang saja. Kadang-kadang naik pada level yang paling tinggi. Siddiqin, syuhada, wassolihin. Itu iman. Maka Rasulullah menyampaikan al-imanu yazidu wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka jamaah rahimakumullah, yang kedua niki, iman itu perlu diakreditasi. Napa ibu-ibu? Perlu diakreditasi. Akreditasi iman itulah yang namanya hijrah. Hijrah kalau zaman Rasulullah itu pindah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Hijrah, pindah dari Makkah menuju Madinah. Tapi ingat, setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, beliau menyampaikan satu hadis, la hijrata ba'da amin hadza. Tidak ada lagi hijrah setelah tahun ini. Artinya apa? Artinya hijrah itu secara makaniyah berpindah dari Makkah ke Madinah itu sudah tidak ada lagi dari Madinah ke Mekah atau kemanapun. Yang ada walakinnal jihad wan niyat. Yang tersisa bagi umatnya Nabi Muhammad tidak usah pindah, tetapi memperbaharui niat dengan berjihad atau bersungguh-sungguh. Secara gampanganipun, kalau hijrahnya Nabi Muhammad itu hijrah pindah dari Makkah menuju Madinah, kalau hijrahnya umat Nabi Muhammad itu hijrah berubah. Napa ibu-ibu? Berubah. Tidak perlu pindah, yang penting berubah. Kenapa? Karena di dalam surat Al-Ankabut Allah menyampaikan, bercerita tentang Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Saya sedang hijrah menuju Tuhanku. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu senantiasa berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hijrah maknawiyah umpamanya yang tadinya syirik menjadi tauhid, yang tadinya riya menjadi ikhlas, yang tadinya malas menjadi semangat, itu namanya hijrah maknawiyah. Ibu-ibu, untuk meningkatkan iman dan takwa atau untuk menjadi ahli jamaah tidak usah pindah. Ada seseorang dulu ketika zaman Rasulullah, itu ketika Rasulullah membangun Masjid Madinah, ada seorang sahabat yang ingin ikut bangun rumah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, kamu bangun rumah di tepi masjid untuk apa? Ya Rasulullah, saya ingin menjadi ahli jamaah. Apa jawaban Rasulullah? Untuk menjadi ahli jamaah
tidak usah pindah, yang penting berubah. Napa ibu-ibu? Untuk jadi ahli jamaah tidak usah pindah, yang penting berubah. Banyak orang yang dekat dengan masjid, bahkan satu tritis dengan masjid, tidak ahli jamaah. Pangapunten sing dekat dengan masjid, orang yang dekat dengan masjid ning ahli jamaah itu pengecualian. Banyak orang yang jauh dari masjid tapi jadi ahli jamaah. Jadi ahli jamaah itu bukan kaitannya dengan rumah dekat atau jauh, tetapi dengan niat dan kesungguhan. Jamaah rahimakumullah. Hijrah artinya napa ibu-ibu? Berubah, nggih. Hijrah tidak usah pindah, yang penting berubah. Ini yang penting bapak-bapak ibu-ibu. Dalam segala sesuatu itu harus ada rukun. Maka hijrah dalam arti berubah itu juga ada 2 rukun yang harus dilalui atau dilaksanakan. Catat bapak-bapak, rukun hijrah yang pertama yaitu ada tujuannya. Jelas tujuannya. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah menuju Madinah, Rasulullah tujuannya jelas napa mboten bapak-bapak? Jelas nggih mboten. Rasulullah berangkat belakangan, para sahabat berangkat duluan. Pasti para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi, kita mau pergi kemana?" Rasulullah pasti menjawab, "Pergilah kamu ke kota Madinah." Jelas napa mboten? Jelas tujuannya. Tidak mungkin Rasulullah ketika ditanya para sahabat, "Kalian pergilah ke mana suka, ikuti saja arah angin. Ada angin barat, ikut ke barat. Angin timur, ikut ke timur. Angin selatan, ikut ke selatan." Itu bukan hijrah, tapi kabur anginan, ngalor ngidul ngitan dolan. Nggih mboten ibu-ibu? Ibu-ibu sampai di sini itu kenapa? Karena jelas tujuannya. Nyong arep ngaji nang beduk napa bapak-bapak? Pucuk beduk. Ah, pucuk beduk. Pucung beduk. Nyong arep ngaji nang pucung beduk. Jelas tujuannya, maka bapak-bapak ibu-ibu sampai di sini. Coba ibu-ibu umpamane nggih medal saking omah terus ditangkleti kalian bapak, "Bu, ndak pundi?" "Mbuh sak karepku." Sampai di depan gang ngalor apa ngidul? "Ah, ngidul wae." Nggih mboten? Sampai di terminal angkot apa mikro? "Ah, mikro wae." Sampai di Purwokerto, "Wah niki sepur napa damri, sepur mawon." Nggih mboten? Ndak jelas, tidak akan sampai. Kenapa kita sampai di sini? Karena jelas. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Umpamanipun jam 12 dalu, nggih, bayangaken nggih. Jam 12 dalu, bapak-bapak pamit. "Bu, aku arep metu." Bapak dipun tangkleti, "Pak, ndak pundi?" Bapak jawab, "Mbuh sak karepku." Ikhlas napa mboten? Ikhlas napa mboten? Tuh, Pak, nggih. Nek mboten jelas tujuanipun, ibu-ibu mboten ikhlas. Paling pol ibu-ibu jawab, "Monggo Pak minggato." Nggih mboten? Apa ibu-ibu? Nggih, wong mboten jelas tujuanipun. Jadi apapun itu harus jelas tujuannya. Kalau tidak jelas bukan hijrah, tetapi jalan-jalan, piknik atau ngalor ngidul ngetan ngulon. Maka hijrahnya orang yang beriman di dalam surat Al-Ankabut adalah berubah, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada tujuannya. Yang kedua, rukun hijrah yang kedua
ada yang ditinggal. Leres napa mboten? Ada yang ditinggal. Rasulullah menuju kota Madinah, meninggalkan kota Mekah. Seumur hidup beliau senantiasa berada di kota Madinah. Datang ke kota Mekah hanya satu kali, yaitu Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah selesai, Rasulullah kembali lagi ke kota Madinah. Sampai akhir hayat beliau dimakamkan di kota Madinah. Bukan berarti kemudian ketika Rasulullah hijrah, kota Mekah membenci Rasulullah, kota Mekah menghina, memusuhi, bahkan mau membunuh. Setelah Rasulullah hijrah, berubah menjadi Rasulullah dicintai oleh orang Makkah. Yang tadinya dibenci menjadi dicintai, yang tadinya dipukul menjadi dirangkul, yang tadinya dihina menjadi dicinta. Kota Mekah. Tapi meskipun sudah berubah mencintai Rasulullah, Rasulullah tetap berada di kota Madinah, tidak kembali ke kota Makkah, meskipun tempat tanah tumpah darah. Tidak kemudian mentang-mentang tanah tumpah darah, Rasulullah kemudian pulang ke kota Makkah dengan mengatakan, mari bung rebut kembali. Mboten. Selama hidup berada di kota Madinah, artinya meninggalkan kota Makkah. Artinya apa? Hijrah itu harus ada yang ditinggal. Menuju tauhid, meninggalkan syirik. Menuju riya, menuju ikhlas, meninggalkan riya. Itu namanya hijrah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangaken melih niki nggih. Suatu sore umpamanipun Pak Darsun kundur saking sabin, saking pendamelan, sampun mandi, ganti pakaian, terus di teras. Di teras istrinya mengantarkan segelas kopi. Pak Darsun saweg guyu piyambak nggih mboten. Mesa mawon niku. Niku kinten-kinten wong sek napa niku Ibu? Halo. Mesa dewek niku wong sek napa niku? Ngalamun. Nggih mboten? Ngalamun. Orang ngalamun niku tujuanipun jelas napa mboten? Jelas napa mboten? Kok mboten nggih, Mas? Wong ngalamun niku tujuanipun jelas napa mboten? Wah, niki coba bapak-bapak saniki ngalamun nggih. Gadah putra wayah sing teng luar kota napa mboten? Saniki dilamunaken. Nyong arep ngalamun putu sing nomor 1 agi ngopo. Tekan napa mboten Ibu? Astagfirullah. Tekan mboten ten Ibu? Tekan napa mboten? Tekan nggih mboten? Coba ibu-ibu ngalamun putra wayah sing teng luar kota niku kan tekan riko. Maka Aagi mengatakan paling cepat kecepatan itu adalah lamunan. Ibu-ibu ajeng ngalamun teng pundi mawon niku langsung tekan niku. Tetapi tidak meninggalkan tempatnya. Leres napa mboten? Wong ngalamun niku pikirane teng Jogja, Semarang, Jakarta, teng dalem putra wayah sedanten ning tetep jagong teng teras. Niku wong ngalamun. Setuju napa mboten? Kok rasane merengut kabeh niki. Ibu-ibu setuju napa mboten? Wong ngalamun tujuannya jelas. Urung hijrah berarti. Nggih mboten? Tujuannya tengen putra wayah sing sekuliah, tetapi tetap jagong teng terase, jagong teng kursine, niku wong ngalamun. Niki wonten sing ngalamun apa mboten cobi? Nggih mboten. Wong ngalamun niku pandangannya jelas niku. Dados pandangannya niku tembus teng pundi-pundi niku nggih. Bahkan beribu-ribu kilometer niku bisa nih. Tapi tetap duduk di tempatnya. Yang pertama ngalamun. Yang kedua ibu-ibu, jam 12 malam
Tiba-tiba ibu-ibu mendengarkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarikalah. Tiba-tiba ibu-ibu ngelilir nih mboten. Dene nyong krungu wong talbiyah nang ndi mboten. Ketika ngelilir ngalor ngidul melihat bapaknya sedang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Digugah bapakane, "Pak, ngapa sih talbiyah barang? Astagfirullah, Bu. Jeneng ngasih cepet-cepet gugah nyong. Burung tahalul kiye." Dilanjutkan saged mboten ibu-ibu? Mboten saged nggih mboten. Itu artinya orang yang sedang bermimpi. Orang yang mimpi tujuanipun pundi ibu-ibu? Tujuan orang mimpi sedang haji, tujuannya pasti kota Makkah, kota Madinah. Tapi tidak meninggalkan kasur, bantal, selimutnya. Nggih mboten? Jadi orang yang mimpi itu ya di Makkah, ya di Madinah, tapi tetap di kasurnya, tetap di selimutnya, tetap di bantalnya. Artinya apa? Dia tujuannya jelas, tetapi tidak meninggalkan sesuatu. Maka orang yang hijrah, halo? Orang-orang yang hijrah itu orang yang bukan yang suka kelayaban keluyuran, tujuannya tidak jelas, dan bukan orang yang hanya sekedar ngalamun atau mimpi. Tapi kadang-kadang anak-anak muda mengatakan nih, hidup harus berawal dari mimpi. Saya setuju, tapi jangan hanya bermimpi. Setelah mimpi harus bangun, gimana? Nah, menika jamaah rahimakumullah, hijrah itu artinya berubah. Berubahnya harus ada yang dituju, harus ada yang ditinggal. Kalau kita sudah hijrah berubah kepada tauhid, maka warga Muhammadiyah tidak usah takut dengan bulan Muharram, gimana? Bulan Suro. Ada satu mitos sing sapa wonge mantu sasi Suro bakal belai amargi bertepatan dengan mantune Nyi Roro Kidul. Mitos napa fakta ibu? Mitos, gimana? Orang itu kadang-kadang takut dengan sasi Suro. Kenapa? Karena itu mitos-mitos. Di Wonosobo itu ada sing sapa wong iku kungkum ning Suro dilogo tanggal 1 Suro bakal awet enom. Teng mriki wonten apa mboten Ibu? Dene awet enom kabeh niki kados niki. Nggih, jamaah rahimakumullah, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa orang-orang bijak dulu untuk tidak mantu di sasi Muharram atau sasi Suro? Karena sasi Muharram, sasi Suro itu wayahe nandur ibu-ibu. Wayahe nandur. Nek arep mantu mulailah bulan Syawal. Nek bulan Ramadan mantu nggih mboten patut, nggih mboten. Amargi napa? Kondangan. Kondangan itu singkatan apa? Kondang mangan. Kondang mangan kok sasi puasa, diprotes tanggane. Walah yuyu, jenengan mantu kok sasi Ramadan. Wis nyumbang ora mangan, arep ora kondangan, ora patut. Nah, maka bulan Muharram, bulan Ramadan itu jangan mantu bapak-bapak. Mulai ada pemanasan itu bulan Syawal. Nanti bulan Dzulqa'dah mulai perpegan mantu, gimana? Bulan Dzulhijjah, wah puncak-puncaknya. Sampai ibu-ibu itu bingung, sehingga mengatakan kadang-kadang wadul kalian garwanipun gimana? Pak, dompet mulai menjerit. bola bali kondangan. Lah bulan Muharram itu tidak ada kaitan apa-apa. Itu hanya murni tatanan sosial
supaya kita itu nabung kembali, nanti sing arep kondangan sudah punya tabungan. Buktinya saya dulu ketika dados nganten ibu-ibu, itu tanggal 1 Suro. Wah, calon mertua saya itu tidak boleh itu. Pokoknya bahaya, pokoknya mengandung mudarat. Saya tidak setuju. Saya liburnya hanya tanggal 1 Muharram. Maka jurus yang terakhir saya gunakan, nggih pun Pak, nek mboten nangsal tanggal 1 Muharram kula tak pados liyane. Alon-alon mundur. Ojo ora apa-apa. Akhiripun calon mertua ngalah. Saya dados nganten tanggal 1 Muharram sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. Anak wis 3, bojone tambah lemu. Nggih. Mboten enten napa-napa, tenang saja niku nggih. Lah jamaah rahimakumullah, itu tentang bulan Muharram. Kalau kita ingin menang dan sukses, syaratnya 3. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Jihad itu bukan artinya perang saja. Kenapa? Al jihadu huwa badlul wus'i wal quwwah linailis sa'adah. Mengerahkan segala daya dan upaya untuk mendapatkan kejayaan, kemenangan baik dunia apalagi di akhirat. Itu bisa jihad dengan harta, jihad dengan tenaga, jihad dengan pikiran, jihad dengan apa saja sekemampuan kita. Jamaah rahimakumullah, dulu ustadz saya menggambarkan jihad niki ngoten. Kalau kita mengangkat beban maksimal itu kekuatan kita 100 kilo. Teng mriki wonten sing kuat 100 kilo napa mboten Bapak-bapak? Maksimal pinten, Pak? 50 kilo nggih. Kita mengangkat beban maksimal 50 kilo mentot-mentot banget. Kapan kita disebut dengan jihad? Ketika kita mengangkat beban beratnya paling tidak 47, 48, 49 atau 50 kilo atau lebih. Itu baru namanya jihad. Kita kuatnya 50 kilo, yang kita angkat 50 kilo. Itu namanya jihad. Apalagi 55 kilo, apalagi 60 kilo. Sehingga perlu untuk bergotong royong, minta bantuan orang lain. Itu namanya jihad. Kalau kita mampu mengangkat beban 50 kilo, yang kita angkat hanya setengah kilo, atau 1 kilo, bapak-bapak, ibu-ibu jangan buru-buru mengatakan saya mau berjihad. Ngangkat apa? Ngangkat beban namung setengah kilo. Itu belum namanya jihad. Itu dengan tenaga. Kalau dengan harta, jamaah rahimakumullah, kalau di dalam isi dompet kita warna uang itu lengkap, ibu-ibu, warna uang wonten pinten? Diling-iling ibu-ibu, sing cok apa banget ibu-ibu niku. Yang paling besar warna ini nopo? Nomor kali, nomor 3, nomor sekawan, ungu, nomor gangsal, nomor 6, abu-abu. Apal kabeh niki mboten? Kalau di dalam dompet kita ada lengkap warna uang, tiba-tiba lewat kotak amal, ucluk gimana? Kalau yang keluar itu warna merah, boleh kita mengatakan bismillah, nyong arep jihad, syukur pisan kabeh gimana? Itu namanya jihad. Kalau warna uang lengkap dalam dompet kita, lewat kotak amal, sing ditoaken kok warna abu-abu, bismillah, nyong arep jihad dengan harta.
sing metu 2000. Nggih mboten? Jangan GR, jangan buru-buru mengatakan jihad dengan harta. Kenapa? 2000 itu kan standar SNI beramal. Apa ibu-ibu? Standar SNI beramal. Saya itu dulu jadi takmir masjid di Kalibeber Mojo Tengah. Setiap hari Jumat bendahara bersama takmir membuka kota amal, dihitung rata-rata niku 2000 ibu-ibu. Gimana? 2000 nemu 5000 alhamdulillah, nemu 50.000 dongaaken rezekine tambah turah berkah, tuku lemah bangun omah, utang isah warisani kathah. Nggih mboten? Niku sing 2000 dongaaken niku. Nggih mboten niku. Lah menika jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin berjihad artinya kesungguhan, bersungguh-sungguh mengangkat beban. Mampunya 50 kilo, kita angkat 50 atau kurang-kurang sedikit, syukur pisan tambah. Beramal bukan hanya zaman-zaman perjuangan. Zaman perjuangan itu napa ibu-ibu? Zaman perang. Gambarin apa? Gambarin apa ibu-ibu? Sisinga mangan raja. Nggih mboten? Harusnya zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan gambaripun proklamator Indonesia sinten niku? Soekarno Hatta. Pramila ibu-ibu menawi dipun sangoni kalian bapak, kok zaman perjuangan ngendika Pak? Wis zaman kemerdekaan kok. Sangune iki zaman perjuangan. Setuju ibu-ibu? Setuju mboten? Lah menika nggih jamaah rahimakumullah ingkang saged kula aturaken wonten injing menika menginjak siang kaitannya dengan bulan Muharram. Sekarang tanggal 20 Muharram, mari kita sosialisasikan milik kita sendiri. Jangan sampai milik kita sendiri itu menjadi asing bagi diri kita. Lah dasarnya surat At-Taubah ayat 20, barang siapa yang beriman, hijrah dan berjihad maka akan mendapatkan kemenangan dan akan mendapatkan derajat yang tinggi. Jamaah rahimakumullah ibu-ibu jangan lupa PR-nya nggih. Wonten PR napa mboten ibu-ibu? Jangan lupa PR-nya. Mungkin Pak Darsun yang akan menilai, akan ngecek siapa yang sudah mengerjakan PR-nya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari terakhir kita berdoa, semoga majelis ini majelis yang diberkahi dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ala abdika wa wa'dika wa ahdika mastata'na nabu'u laka bidzambina alaina wa nabu'u bi nikmatika alaina wa nabu'u laka bidzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najana minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Basuki Yulianto SAG atas tausiah yang sudah disampaikan. Jazakallahu khairan atas tausiah yang penuh hikmah. Sebelum mengakhiri acara, mohon izin saya sampaikan pengumuman untuk kajian bulan depan. Nantinya akan dilaksanakan di pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Danaraja, tepatnya berlangsung di lapangan Desa Danaraja. Disilakan bagi Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa hadir kembali pada pertemuan kajian bulan depan. Baik, terima kasih. Untuk menutup acara pada Ahad hari ini, mari kita tutup dengan melafalkan doa kifaratul majlis dan hamdalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diberitahukan kepada Bapak Ibu pengurus ranting maupun pengurus cabang Muhammadiyah dan otonomnya untuk disilakan datang ke madrasah yang berada di sebelah kanan jalan. Kemudian Pak Kades juga kami persilakan untuk pinarak terlebih dahulu. Terima kasih.